pelaku bom bunuh diri itu yang ingin menjatuhkan Islam? Jadi sebenarnya pelaku bom bunuh diri ini adalah Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya Madan Latif. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah kembali bersama abang saya, Arifin. siap. Gimana kabarnya saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sempat bikin video ya beberapa bulan lalu ya, Sudah lama ya. tentang Iya. kejombloan. Masya Allah. Jadi kita sempat juga buat video tentang masalah kejombloan. Nah, ini teman-teman nanti bisa lihat dari video channel ini. Tapi pada kesempatan kali ini pembahasannya bukan seputar jomblo lagi, mungkin agak serius, Iya, iya. agak politis sedikit. Oh gitu ya. Nah, mungkin teman-teman tahu ya terkait yang lagi viral ini Ustaz, tentang bom Wow. bunuh diri. Waduh. Ini kan yang lagi-lagi masih hangat diperbincangkan. Masih di hangat, tengah-tengah masih hangat. masyarakat. Dan saya di pemberitaan itu masih hangat 4 hari lalu lah. Sekitar 4 hari lalu kejadiannya ya. Iya, kita perhatian publik, terutama kita umat Islam ya. Ya, Seolah ini identik dengan Islam. selalu begitu ya. Yang kita akan bahas ini, ada apa di balik bom bunuh diri tersebut. Nah, kira-kira ini Ustaz, bagaimana pandangan kita terhadap fenomena bom bunuh diri itu? Seolah-olah ini identiknya itu dengan Islam, teroris, Ya. ada hubungannya dengan Islam. Itu bagaimana Ustaz? Baik, teman-teman sekalian, jadi memang bisa melihat begitu banyak rentetan kasus ya, kasus terorisme ini memang selalu dikaitkan dengan Islam ya. Namun kalau kita mau melihat lebih luas lagi, Indonesia itu sebenarnya memang termasuk salah satu yang menyuplai berita fenomenal tentang pengeboman. Tapi tidak hanya di Indonesia, beberapa negara di luar sana bom bunuh diri itu banyak terjadi. Bahkan di Arab Saudi sendiri, di masjid itu banyak menelan korban. Banyak ketika terjadi di daerah Arab Saudi di masjidnya. Teman-teman bisa lihat nanti fenomena berita bom baik yang di Paris ya, baik yang di Turki waktu itu sudah menjadi berita viral yang memang sudah menjadi konsumsi publik sebenarnya. Cuma memang dirahasiakan beberapa ataupun disembunyikan beberapa kalau memang itu tidak terlalu dianggap bisa memicu antusias penonton lah seperti itu. Lalu faktanya kenapa sih kok selalu dikait-kaitkan dengan Islam? Nah ini yang menjadi beban sendiri buat kita. Iya. Pertama, saya bisa berani mengatakan bahwa ini itu adalah bagian dari pelecehan terhadap Islam. Kalau mereka mengaitkan setiap teroris itu adalah berasal dari orang Islam. Pelecehan dalam arti Pelecehan terhadap agama Islam, menghina Islam. Kenapa? Karena terorisme itu tidak ada sama sekali diajarkan dalam Islam seperti itu. Meskipun dikait-kaitkan bagaimanapun itu tidak bisa. Kenapa? Karena apalagi dikatakan orang yang fanatik itu akan identik dengan orang-orang yang teroris, kan begitu ya. Bahkan kita dikatakan nggak usah terlalu fanatik deh belajar Islam kan gitu. Kenapa? Karena nanti bisa jadi teroris ya gak? Nah padahal kalau kita saksikan orang yang paling fanatik dalam Islam itu kan Nabi kita ya, Muhammad SAW. Itu paling fanatik. Level fanatiknya tuh banget lah kan gitu. Kenapa? Karena dia itu yang menyampaikan Islam ke masyarakat, yang rela diusir dari keluarganya, ya kan? Dan kita itu berusaha untuk mengikuti dia, bukan diusirnya ya, tapi mengikuti jalannya dia. Agar apa? Agar kita itu tercatat sebagai umatnya kan gitu. Itu yang saya yakini, yang kita yakini sebagai Muslim kan begitu. Lalu bagaimana dengan orang yang memiliki pemahaman katanya Islami, tapi dia itu malah melakukan bom bunuh diri? Lah itu berarti dia itu salah dalam memahami Islam seperti itu. Ya. Jadi satu, bagaimana tanggapan saya ini pelecehan sih. Kalau selalunya itu dikait-kaitkan dengan Islam, nah, pelecehan banget. Jadi Islam itu nggak mengajarkan sama sekali, bahkan jangankan bunuh diri, ya kan? Membunuh makhluk Allah tanpa hak saja itu berdosa. Bahkan dikatakan dalam dalil yang kita yakini ya, matinya seorang muslim itu ya lebih istilahnya lebih baik hancurlah dunia ini dibandingkan
hilangnya nyawa seorang muslim kan. Bahkan dikatakan orang yang melakukan bom bunuh diri itu ya, atau orang yang melakukan bunuh diri, dia itu nanti di neraka akan kekal. Dan kekalnya dia itu dia akan di apa namanya, bukan lagi disiksa ya, diazab lah ya, atau dia disiksa lah di neraka itu sesuai dengan kematian yang dia lakukan itu tadi, dengan cara yang dia lakukan. Iya, dengan cara. Jadi kalau semuanya yang hadisnya di Bukhari itu atau di Muslim itu jelas bahwa ketika pakai besi dia akan lakukan itu. Ketika dia terjun dari gedung atau apa jembatan, maka dia akan dilakukan terjun ke liang neraka tuh kayak gitu terus. Nah kalau yang bunuh diri kebayang dong ya, kebayang dong pasti. Yang tadi katanya bom bunuh diri panci, sebenarnya kasusnya di Cicendo dulu itu memang bom bunuh diri panci. Dia sempat masuk ke Nusa Kambangan, si pelaku ini ya, yang bom bunuh diri ini. Cuma terlepas dari itu, memang akan terjadi fenomena yang unik sebenarnya, yang dipaksakan kepada kita umat muslim. Apa fenomenanya? Fenomenanya itu adalah kita itu diusahakan untuk takut kepada Islam itu sendiri. Dan itu yang terjadi pada masyarakat dunia barat sekarang. Seolah-olah wibawa Islam itu perlahan dijatuhkan. Bukan seolah-olah lagi ya, tapi memang sudah nampak bahwa memang ini membuat Islam itu seperti dihinakan banget gitu. Dihinakan banget dengan adanya isu bahwa terorisme itu dari Islam. Karena pengeboman itu sendiri sebenarnya kan sudah banyak berlangsung ya, seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi itulah yang saya rasakan juga ya, bahwasanya kenapa ya kalau di Indonesia itu setiap ada isu berkaitan dengan pengeboman itu selalu secara tidak langsung itu selalu dikaitkan dengan Islam. Serangnya Islam. Iya, serangnya Islam seperti itu. Jadi kita tuh kayak takut juga kan. Takutnya itu gini loh. Emang seperti itu ya Islam kan gitu ya, masyarakat itu kan jadi kayak ditakut-takuti dengan opini itu. Jadi seolah-olah kita umat Islam itu dikambing hitamkan seperti itu. Iya, dikambing hitamkan dengan begitu banyak problematika yang terjadi sekarang. Memang Islam itu jadi kambing hitam di negeri sendiri. Tapi kan kita sulit menerka ya, apakah ini orang yang benar-benar membenci Islam atau tidak, sebab pelakunya sendiri ini Muslim. Iya, iya. Pelakunya Muslim, kemudian anaknya namanya Muslim. Abu Muslim kan? Abu Muslim, iya. Itu namanya yang pelakunya kan Agus, namanya Agus. Mas Agus, tapi udah meninggal kan. Dan di berbagai media mengatakan bahwa dia adalah sosok yang pendiam, agamis juga katanya. Iya, jadi gini kan, terkadang kita itu kayak dilema. Di satu sisi setiap ada isu, di satu sisi ya guys ya, jadi setiap ada isu terorisme ataupun pengeboman ataupun pelecehan yang terhadap umat lain selain Islam, itu selalu di-shoot kepada istrinya yang bercadar ya kan, kesehariannya yang ke masjid gitu kan, kemudian sosoknya yang pendiam. Ini seakan-akan menyampaikan poin-poin kepada masyarakat bahwa kalau anak Anda mulai rajin ke masjid ya, pendiam ya enggak, kemudian ada yang pakai cadar, hati-hati tuh, jangan-jangan dia sudah terikat dengan jaringan tertentu. Nah itu yang terjadi saat ini, dan itu secara tidak langsung memang masyarakat itu terdoktrin loh, asli loh. Masyarakat bahkan di daerah saya itu kalau kita terlalu fanatik dengan Islam ya, di daerah saya di sana di Sulawesi Barat ya, itu tuh dicap. Iya, dicap yang negatif bukan yang positif. Dicap seolah-olah punya aliran sesat. Iya, karena dekat dengan Poso kan saya, tempat saya kan, dekat dengan Poso, dekat dengan Palu, dekat tempat-tempat yang memang sudah dicap sebagai tempat terorisme. Padahal jujur aja, hal itu tidak demikian. Kenapa? Karena di Islam itu sendiri, kalau kita memang betul-betul memahami guys ya, betul-betul memahami tentang arti Islam itu sendiri, justru kita itu akan memperlakukan sesuatu itu pada tempatnya. Dan kita itu betul-betul akan dihargai. Tidak halnya seperti, apalagi kata-kata pendiam demikian itu. Saya rasa sih orang yang bersangkutan ya, kita nggak ceritain si yang sudah jadi mayat ini ya, tapi yang bersangkutan ini memang, kalau memang beliau ini orang yang terikat dengan aliran tertentu, dia ini adalah salah paham terhadap Islam. Salah paham terhadap Islam. Tapi terkadang memang peran media juga kadang suka lebay gitu, membungkus-bungkus seolah-olah Islam itu ya begini. Ya, saya juga menyayangkan terhadap media-media online maupun cetak ya, yang tertayang di televisi ataupun demikian. Kenapa? Karena
selalu berusaha untuk mengemas Islam itu dari sisi negatif gitu. Kecuali momen lebaran ya atau puasa, itu selalu nanti positifnya kelihatan, tapi ya tetap kembali bahwa yang tertanam di benak masyarakat itu yang pertama yang menakutkan, yang kedua itu ya yang have fun gitu, yang harus bisa tertanam. Dan akhirnya yang tertanam itu di benak masyarakat barat contohnya ya, mereka itu takut dengan masyarakat yang agamis ya, biasanya yang islami. Mereka tuh khawatir kalau ada yang pakai ransel, brewokan, serban putih lewat kan gitu. Tapi kan itu ditepis ya guys ya, dengan adanya Piala Dunia sekarang di Qatar itu semua ditepis ya. Bagaimana akhlaknya. Nah, lucunya itu digelar kemudian ada peristiwa itu di sini gitu. Dimana momentum barat itu sudah mulai percaya dengan Islam, udah mulai tertarik dengan oh ternyata media selama ini tuh bohong-bohong gitu, tipu-tipu gitu kan. Tidak semuanya yang disampaikan di media itu benar, kecuali untuk menarik rating tadi. Nah, itu dia yang menjadi penyesalan juga ya, istilahnya yang disayangkan juga guys ya. Jadi tidak semerta-merta kita juga mengambil semua yang ditayangkan oleh media gitu. Jadi itu yang penting. Dan uniknya nih ya, yang dari pengeboman ini, secara pandangan Islam kan sudah jelas ya, itu haram ya. Namanya bunuh diri ya, itu sudah haram. Jadi kita sudah clear tentang bagaimana pandangan Islam tentang bunuh diri itu haram. Nggak boleh bagaimanapun caranya, apapun yang disebabkan, apalagi itu dikatakan jihad ya. Jihad apaan yang kayak gituan ya, itu nggak pakai bom panci lagi. Yang jadi fakta unik itu kenapa ini saya bilang selalu dikaitkan dengan Islam. Yang menyelidiki si mayat itu ya, itu bersaksi bahwa di situ tuh ada ditemukan lembaran yang berisikan penolakan zina tadi gitu. Zina. Jadi ada lah ya aturan yang dibuat kemudian itu menolak zina gitu. Nah, itu disangkut pautkan yang baru-baru ini disahkan, dan itu membuat kita yang baru-baru ini disahkan ya. Jadi itu membuat kita kayak kok ada zina itu. Ya ingat ya, zina itu cuma ada di Islam kan gitu. Dikenalnya itu di Islam gitu zina itu. Aneh ya. Aneh banget gitu. Jadi media ini seolah-olah untuk menyoroti terus gitu bahwa Islam loh kayak gini, Islam itu kayak gini. Jadi framingnya itu sudah jelas bahwa ini tuh satu sisi mungkin ini kejadian yang fatal ya. Dan ini sangat kita tidak inginkan sebagai umat muslim tentunya. Di sisi lain, ini itu adalah kesempatan untuk orang-orang yang membenci Islam untuk memframing sebagai tindak tanduk bahwa Islam itu ternyata bisa menyesatkan kita. Nah, ini yang membuat kita itu kayak yang bagi orang yang tidak memahami atau yang tidak punya bekal akidah yang kuat, orang awam kan. Iya, akhirnya dia itu oh ya udahlah kita have fun aja lah dengan hidup, nggak usah terlalu fanatik, nggak usah terlalu ngurusin tentang urusan orang lain kan gitu ya. Intinya mah kita harus baik aja lah gitu, nggak usah sampai fanatik banget. Kenapa? Karena framingnya sudah terbentuk gitu, framingnya terbentuk. Memang arahnya kak, tujuannya mereka menyudutkan Islam seperti itu ya. Kalau dibilang apakah itu tujuannya untuk menyudutkan Islam, saya nggak bisa bilang itu ya. Cuma membaca fakta yang saya baca di media sosial dan beberapa yang diinfokan secara langsung di media cetak ya, itu membuat kita sebagai umat muslim miris aja gitu. Miris kenapa di setiap adanya fenomena seperti ini itu kaitannya ke Islam gitu. Dan uniknya lagi, kenapa saya bilang seperti itu? Seakan-akan informasi itu selalu dikait-kaitkan ke Islam kalau ada kerusakan. Pernah ada baru-baru ini tuh terjadi pembunuhan di Bali. Yang membunuh itu adalah orang yang bukan Islam. Yang dibunuh juga bukan Islam. Tapi pas di persidangan tahu nggak, dia pakai kerudung dan peci. nggak asik dong. Iya kan? Jadi seakan-akan pembunuhnya itu ya sampai-sampai yang dibunuh keluarga itu berteriak ke si pelaku itu. Dia teriak ke pelaku itu, lu ngapain pakai gituan, itu kamu kan bukan Islam, kamu tuh kok so suci banget, kamu kan habis ngebunuh, sampai kayak gitu. Itu videonya sudah tersebar luas. Dan itu saya ngelihat fenomena ini tuh kayak nyangkut paut kayak, iya ya, kok selalunya kayak gitu, kok dibiarin gitu. Kan rata-rata kan kita lihat ya, ketika ada kasus apapun itu, bahkan maaf nih ya, koruptor di negeri ini ketika ini langsung taubat aja kan gitu, pakai songkok, pakai peci, pakai kerudung yang nggak biasa pakai kerudung gitu kan, langsung tuh tersorot Islam lagi kan gitu. Nah itu sih menurut saya terlalu menyudutkan ya, terlalu menyudutkan Islam. Padahal nampaknya kan kita nggak pernah tuh lingkungan kita sendiri itu kasus dari Islam sendiri itu nggak pernah ada muncul. Dan hal seperti itu memang orang awam saya sudah bisa menilai ya, bahwa itu memang benar-benar ingin menjatuhkan Islam. Iya, itu sudah
kita ya sebagai orang yang awam yang hanya bisa memperhatikan saja seperti itu sudah bisa nampak secara tidak langsung kalau nggak ada cover ya, nggak ada cover dari kita punya fondasi atau pemahaman sebelumnya tentang Islam itu seperti apa, kita langsung akan ngejudge ya, ngejudge teman-teman kita bahwa yang pakai kerudungan, cadaran, yang pakai brewokan, yang hitam jidatnya, yang rajin ke masjid, ini jangan-jangan terafiliasi dengan salah satu kelompok nih, aliran teroris. Aliran teroris, dan rata-rata aliran teroris kecuali yang di Papua itu pakai yang nggak disebut teroris itu pakai nama Islam, darul inilah, darul itulah, kan gitu. Jadi why like that, kenapa harus kayak gitu kan, itu yang jadi pertanyaannya. Dan kita sudah tahu bahwa semuanya isu terorisme yang ada di dunia itu pasti identik dengan Islam yang diinformasikan. Tapi yang tidak diinformasikan dan bukan dikatakan teroris, meskipun jumlah yang dibunuh lebih banyak, yaitu cuma pencegahan terhadap perlawanan dan sebagainya lah, seperti itu. Tapi yang menjadi poin penting bagi kita di pembahasan kali ini ya teman-temannya, bahwa isu teroris yang selalu dikaitkan kepada Islam itu sebenarnya itu bukan kepada Islamnya, bukan Islamnya yang kita harus salahkan. Siapapun kan banyak yang bersalah, dari kalangan Islam itu juga banyak yang tidak luput dari kesalahan. Islamnya itu suci dan memang benar-benar benar dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, itu tidak ada keraguan bagi itu. Sehingga kita itu tidak bisa menyapu rata atau mengeneralisir ketika orang-orang yang fanatik terhadap Islam itu justru kita mengatakan itu aliran yang sudah dekat-dekat dengan teroris seperti itu. Kenapa? Karena Islam itu tidak mengajarkan sama sekali seperti itu. Dan justru kalau dia itu fanatik, justru dia yang lebih hati-hati dalam berlangkah. Kenapa? Karena dalam Islam itu setiap kecil perbuatan kita itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak mungkin deh, nggak mungkin banget. Nggak mungkin banget kalau Islam yang mengajarkan hal seperti itu. Iya, nggak mungkin banget. Jangankan membunuh diri, membunuh seseorang yang non muslim saja. Iya, Islam sangat keras melarang itu kan. Jangankan orang non muslim atau kafir yang bukan musuh kita, atau disebut dengan kafir zimmi ya, yang dilindungi atau patuh kepada hukum negara yang dilindungi kaum muslim gitu. Kafir harbi saja yang musuh Islam, yang kita bunuh secara sengaja dalam kondisi bukan peperangan, itu kita kena sanksi loh. Disanksi. Iya, itu sanksi luar biasa. Sedangkan ini pengeboman dilakukan dan yang dibunuh itu orang Islam loh. Polisi di sana ada yang terluka kan, yang namanya Sofyan Ibnu Sofyan itu kan muslim ya, kemudian ada warga sipil yang terluka. Jadi framing tentang Islam itu sendiri itu nggak bisa disangkut pautkan, meskipun faktanya mereka mengarahkan ke sana, media mengarahkan ke sana, dan saya rasa kita harus cerdas sih dalam menilai itu. Jadi itu ya, kita harus cerdas melihat apa yang kemudian diberikan media terkait dengan pemberitaan yang memang justru menyudutkan Islam itu sendiri. Iya. Kita harus hati-hati. Dan mungkin tips untuk kita agar ini kan memang kasus seperti ini akan terbentuk pemahaman di tengah masyarakat kita untuk tidak terlalu mendalami agama gitu. Jadi seolah-olah ajaran agama itu ya hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira ada tidak arahan dari abang begitu, mana nih cara kita yang benar supaya tidak terjerumus seperti orang yang membunuh diri tadi itu. Pemahamannya tidak seolah-olah menghalalkan bunuh diri tadi. Iya. Oke, tips-tips untuk sampai kepada tahapan untuk tidak melakukan hal itu ya. Jadi memang sebelumnya kita pahami dulu faktanya ya, bahwasanya orang yang bersangkutan ini pun juga kita tidak tahu jelas latar belakang dari segi pendidikan pemahaman agamanya. Kalau kita mau menggunakan dalil atau nilai-nilai yang disampaikan oleh yang tertentu ya, yang sekarang poin-poinnya nggak boleh terlalu fanatik, yang sebagainya itu, yang sekarang itu nggak bisa dijadikan basic kita, dasar kita untuk terhindar dari itu semua. Kenapa? Karena kalau itu yang digunakan itu sudah tidak mengikat kita, tidak kuat ikatannya seperti itu. Makanya
tips-tipsnya untuk kita biar tidak terjerumus dengan apa pemahaman-pemahaman salah ini ya. Yang pertama itu adalah kita harus memilih tempat untuk hijrah itu. Yang memang tempat itu atau yang tempat kita ngaji lah ya, kalau kita muslim itu tempat kita belajar. Yang memang tempat itu tuh memang memiliki pemahaman yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dalam artian baik buku rujukannya maupun apa yang disampaikan di dalamnya. Itu harus kita lihat baik-baik tuh. Caranya memilih bagaimana? Ya udah, kalau ada ganjalan dari apa yang mereka sampaikan tentang permusuhan, tentang jihad contohnya kan, tentang jihad, nah itu harus hati-hati. Ya kenapa? Karena dalam kondisi saat ini kita mau berjihad seperti apa kalau yang dirahmati Allah itu, yang perang itu kan nggak bisa kan seperti sekarang. Itu yang pertama ya, harus memilih tempat kajian. Yang kedua, kita harus bergaul dengan kondisi yang lingkungan sekitar yang memang betul-betul itu madani ya, istilahnya banyak ragamnya gitu ya. Kita harus bergaul dengan lingkungan sekitar, kemudian tidak terlalu membatasi diri dengan hal-hal yang berbau istilahnya fanatik ya. Kenapa? Kalau kita itu tidak terjun secara langsung, istilahnya ibarat kata tak kenal maka tak sayang itu tadi, maka kita itu tidak akan tidak akan betul-betul bisa ya, setengah-setengah akan memahami Islam itu sendiri. Jadi kita harus bisa membuka lebar pemikiran kita bahwa Islam itu agama yang memang membawakan aturan hidup yang benar seluruhnya seperti itu. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim ya, kita seorang muslim untuk terhindar dari hal-hal yang seperti ini ya, kita sudah harus pegang dalil itu gitu ya. Apalagi kalau yang sekarang itu banyak ya ajaran-ajaran yang hanya mementingkan materialistis saja, berkedok sebagai islami ya, kesana kemari, nanti jatuh-jatuhnya nanti kesumbangan, jatuh-jatuhnya nanti untuk materi, atau bahkan sampai kepada terorisme tadi gitu. Karena memang kenapa sih Islam yang dijadikan kedok? Karena Islam itu yang paling mudah untuk ditarik, untuk menarik ya, jadi magnet. Islam itu gampang banget jadi magnet untuk masyarakat muslim. Iya, karena nggak ada anak-anak atau seorang tua yang nggak mau anaknya itu baik secara agama. Ya rata-rata bahkan semua deh, mereka tuh pengen anaknya itu ya sukses dalam hal agama. Nah gitu. Rata-rata seperti itu. Cuma karena kesalahan dari memilih guru ataupun magnet dari Islam yang dibuat oleh orang-orang yang salah tadi ini, itu dimanfaatkan untuk menarik anak-anak muda itu tadi. Tapi memang untuk di kondisi saat ini di Indonesia ini banyak kok tempat yang istilahnya sudah resmi ya, secara badan hukum maupun umum lah masyarakat, dan kita gampang banget untuk menilai orang itu tidak berakidahkan Quran dan Sunnah ya, tidak menggunakan Quran dan Sunnah, apalagi sudah berkaitan dengan pelanggaran hak asasi hak manusia tadi itu ya, itu sudah pasti bisa kita nilai lah istilahnya. Jadi ada 2 poin ya, bagaimana cara kita memilih tempat belajar agama yang baik supaya kita tidak terjerumus kepada pemahaman seperti ya saat ini terjadi. Yang kedua, aksi bom bunuh diri tadi karena memang kesalahpahaman dalam memahami Islam tadi. Yeah. Yang pertama tadi apa Ustaz? Memilih tempat menimba ilmu. Ya, madrasah atau sekolahnya kita ya, itu harus dipilih tempatnya. Kemudian tadi, memilih guru yang jelas. Karena kalau nggak seperti itu ya bisa-bisa ada bukan Agus ya, bom-bom berikutnya itu akan banyak, dan itu akan dimanfaatkan lagi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan mengaitkan kepada Islam itu lagi. Iya, karena faktanya memang kita mau bilang enggak kok, nggak ngarah ke Islam, tapi kan semua opininya itu larinya ke sana, ke Islam. Dan kita itu kayak apaan sih, dari dulu juga bomnya aksi teroris ini tuh larinya ke Islam lagi kan gitu. Padahal kan banyak ya panutan syekh dan habaib atau habib-habib di luar sana atau ustadz-ustadz di sana itu menampilkan akhlakul karimahnya luar biasa. Iya, banyak banget yang istilahnya kalau kita mau bandingkan dengan yang terjadi itu jauh banget gitu. Jadi sebenarnya bukan Islamnya yang salah, tapi yang memahami Islam itu yang keliru. Dia salah paham terhadap Islam itu sendiri.
Tapi yang menarik tadi itu terkait yang poin kedua, Ustaz. Tentang fanatik memilih guru. Itu yang biasa, itu juga biasa terjadi itu. Biasa timbulnya kesalahpahaman tadi karena fanatik terhadap guru, dan gurunya ini memang menanamkan tabiat-tabiat yang doktrin lah Islam, sehingga kemudian timbullah murid-murid yang fanatik terhadap gurunya tadi, sehingga bisa jadi timbul juga hal seperti itu. Iya. Dan itu kan sekarang juga terjadi di fanatik kelompok. Iya. Seolah-olah kita terkotak-kotak ini. Iya. Ini dari sunnah. Iya. Saya sunnah nih. Iya. Ini salaf ini. Aswaja. Iya, aswaja. Al-sunnah wal jamaah, semuanya seperti itu ya. Dan orang awam kan bingung, yang mana yang benar ya? Pusing juga nyari tempat ya. Pusing juga cari tempat ngaji di mana. Iya. Jadi yang cocok, yang tengah-tengah yang di mana itu, Ustaz? Iya. Jadi sebenarnya kalau nyari yang terbaik berdasarkan akal perasaan itu sebenarnya nggak bisa. Karena memang yang kebenaran itu ya harus kita lihat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, atau berdasarkan pemikiran kita. Kalau cuma sekedar perasaan yang kita gunakan, oh saya ini cocoknya di sini, perhatiannya bagus, di sini tuh enak. Kenapa? Karena dia pemuda banget gitu kan istilahnya. Menurut saya tuh kurang kuat dalam segi memilih guru itu sendiri, kurang kuat untuk dijadikan sebagai landasan, kecuali dengan melihat kaidah pasti dari Quran dan Sunnah kan gitu. Jadi memang kita itu menggunakan 4 dalam Islam itu ya, sedikit informasi bahwa landasannya itu ada 4, menjadi 4 basic ya istilahnya, atau dasar, yaitu Quran, Sunnah, ijma sahabat, pendapat sahabat, dan kias. Jadi itulah yang menjadi dasar kita untuk berperilaku. Nah, apa yang terjadi di masyarakat muslim saat ini, fanatik kelompok itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah itu melarang kita untuk asobiyah tadi. Itu kan disebut asobiyah. Seolah-olah kita mengkultuskan guru gitu. Itu nggak boleh, ya. Karena nggak ada guru satupun yang bersih dari kesalahan itu tadi. Manusia lah, ya terkhusus ulama sendiri seperti itu juga. Kita nggak bisa mengkhususkan. Kita udah belajar di ustadz ini, kita udah cocok dan fix, dan pendapat ustadz lain kita nggak mau terima, itu nggak boleh. Mengambil pendapat itu sebagai tidak mengambil pendapat mereka sebagai hujah kita untuk kita gunakan, itu nggak ada masalah. Tapi sampai menolak dan mengejek ataupun menjelekkan, itu sudah keluar dari aturan Islam. Kenapa? Karena poinnya Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh umat. Kalau antum belajar atau kalian belajar Islam lalu kalian itu ternyata perubahannya benci dengan sesama muslim, kelompok, maka fanatik yang salah tadi, bukan fanatik ke Islamnya tadi ya. Bukan fanatik ke Islamnya. Kalau fanatik ke Islam, pasti nggak akan muncul yang namanya kebencian terhadap sesama umat. Kenapa? Karena Islam datang untuk rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan manusia aja. Dan manusia itu kan termasuk alam itu juga. Jadi semua makhluknya, ya, mau dia muslim maupun bukan. Dan akhlakul karimah atau akhlak yang baik itu kan sudah dicontohin oleh Rasulullah ya gitu. Jadi kalau kalian itu berubah menjadi Islami, kemudian kalian menjauh dari kelompok si A, atau kalian malah tidak suka dengan perilaku si B, justru ada yang salah dari pembelajaran kamu. Itu. Jadi kita itu harus menyandarkan diri kita itu kepada apa yang menjadi aturan dari Islam itu sendiri. Kembali lagi ke sumber aturan kita nasional. seperti itu. Jadi itu ya, boleh kita ngaji dimanapun, tapi tidak boleh kemudian kita fanatik terhadap kelompok ngaji kita, karena khawatirnya ya timbul kembali tadi ya, timbul kesalahpahaman, sehingga terjadi sesuatu yang memang keliru di tengah-tengah kita, tengah-tengah umat muslim. Baik, saya kira itu mungkin pembahasan kita terkait isu yang sedang hangat sekarang terkait bom bunuh diri. Sebenarnya masih panjang lebar, masih sangat. Dan ini info umum aja sih, umum aja. Tapi kita takut ditangkap ya. Jadi kita yang bahas, jadi kita main aman-aman saja. Kita kritis-kritis saja, aman-aman saja. Takutnya kita jadi sasaran pengeboman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.